Selamat pagi, gimana kabarnya Indonesia? Sehat ya? Akhir pekannya semoga menyenangkan, tapi kalau kurang menyenangkan ya begitulah hidup. Tidak ada yang abadi termasuk juga perasaan Sobat Ambiar ya, semua akan dilalui. Tapi ngomongin soal akhir pekan, kemarin di hari Sabtu ada kejadian yang menyenangkan pun juga tidak menyenangkan. Kurang lebih ada 3 berita yang akan aku sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama dari yang kurang menyenangkan. Yang kurang menyenangkan ini datang dari seorang Pinkan Mambo ya. Kabarnya rumah tangganya berakhir setelah 2 tahun setengah rumah tangganya. Sebentar, rumah tangga 2 tahun setengah. Ini rumah tangga apa cicilan motor sih? Cepat banget rumah tangganya ya. Nanti Pinkan Mambo akan hadir di sini untuk mengklarifikasi apa yang terjadi. Oke, kita beralih dengan berita yang menyenangkan. Ada 2 berita yang menyenangkan. Kita ke Yogyakarta terlebih dahulu. Ada pernikahan dari putra Mae Soimah namanya Aksa. Selamat ya buat Mae Soimah akhirnya resmi menjadi seorang mertua. Semoga sakinah mawaddah warohmah. Hajatannya kemarin luar biasa sekali. Tapi ngomongin soal hajatan, di Babelan Bekasi juga anaknya Om Perlan ya. Anaknya Om Perlan. Ini ketua band kita baru aja sunatan ya. Selamat ya, kemarin aku hadir ke Babelan Bekasi. Luar biasa Om Perlan ini ternyata di gangnya ada namanya Gang Perlan. Bahkan gapuranya ini ada mukanya Om Perlan. Ya. Sekarang Om Perlannya nggak hadir karena kebetulan kemarin anak yang disunat, sekarang Om Perlan yang disunat ya. Oke Sobat Ambiar, kita akan hadirkan kali ini bintang tamu yang pertama. Kita mau membahas pernikahan dari putra Mae Soimah. Kabarnya beliau ini merupakan pawang hujan yang mengamankan situasi kemarin sehingga pernikahan resepsinya berjalan dengan lancar, nggak ada hujan sama sekali. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia pawang hujan Mbak Rara, silakan. Selamat pagi. Thank you for having me. Ya lu bilangnya pawang hujan kok yang datang pawang ular. Pakai dari balik layar segala, sendirian banget Iya, Mas sendirian. Rian. Memang setiap hari berasa sendirian juga sih. Silakan, jadi bintang tamu dulu hari ini ya. Baik. Silakan duduk di bawah. Jangan dong. Oke, kita lihat yang satu ini Sobat Ambiar ya. Iya. Selamat ya untuk Aksa ya dan juga keluarga, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Lu hadir kan? Hadir banget. Apa yang bisa seorang Karen Delano ceritakan buat kita semua di sini? Aduh, ini jadi perbincangan netizen, jadi trending. Keren banget pernikahannya ya. Aduh luar biasa. Ini Mae buat 3 hari 3 malam kalau nggak salah. 3 hari 3 malam. Iya. Dan total bajunya itu ada 6. Aha. Jadi 1 harinya 2 baju. Oke. Dan kalau aku sama teman-teman artis yang lain kita hadir, memang diminta sama Mae untuk hadirnya malam kemarin ngunduh mantu. Ngunduh mantu. Iya, kemarin di hari Sabtu. Itu acaranya dimulai dari jam 7 sampai jam 12 malam. Aduh itu indah banget, kayak lagi masuk ke keraton. Semuanya dari pintu depan sampai ke dalam, gak nyangka pendoponya Mae itu bisa disulap udah kayak ballroom bintang 5. Pak Jokowi ada. Pak Jokowi ada, Ibu Iriana hadir, Sri Sultan, keluarga keraton semuanya hadir. Itu hebat banget. Dan kemarin, ini ada foto ya, kemarin tuh luar biasa deh. Jadi kita punya kesempatan untuk langsung salaman sama Pak Jokowi, sama Ibu Riana. Mau Pak Jokowi salaman sama lo? Mau banget, alhamdulillah. Jadi waktu kita lagi salaman, terus Ibu Iriana yang nyamperin aku. Mas Karen, aku juga mau ikut foto. Tahu nama lo? Tahu lo, gue terharu. Terharu banget, selamat pagi Pak Jokowi, Ibu Riana. Oh ini ya? Betul sekali. Gue gak percaya masa Bu Iriana minta fotonya Karen Delano kebalik kali lu. Beneran. Terus udah gitu Pak Jokowi ngomong gini, weh minta foto. Orang kita suka nonton tiap pagi kok. Bapak selamat pagi. Pak Jokowi. Bapak. Ternyata kalau nonton pagi-pagi Ambiar gak pernah gak nonton. Lu beneran? Beneran, makanya ya? itu fotonya. Aku sampai gini, beneran nonton Bu? Iya kita tuh rajin nonton tiap Iya alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Katanya kita mau diundang ke Solo. Iya. Ya terus gimana? Kemarin lu datang jam berapa resepsinya? Aku tuh sengaja sama Irfan Hakim, karena kita barengan ya. Aku, Irfan Hakim, Mbak Inul, kita barengan satu hotel dan kita janjian harus sampai di sana 7 kurang 15. Karena undangannya jam 7, jadi kita nggak mau ngelewatin prosesi dari mereka masuk. Prosesi pengantin masuk sama keluarga. Pengantin masuk, bener-bener kita ngelihat dari pengantin masuk, tari-tarian semuanya sampai naik ke pelaminan. Aduh cakep banget. Dewi datang sama siapa? Dewi datang sendiri.
Masa? Dewi datang sendiri. Nggak sama. Enggak. Seharusnya datang sama lu nya nggak datang. Ya gue nggak bisa kan, kita bagi tugas, gue ke sunatan anaknya Om Erlan. iya. Kita bagi 2. Maaf ya. Iya, oke. Selamat loh, Mbak. Terus itu sampai jam berapa resepsinya? Jam 12 kalau nggak salah, karena ada after partinya. Sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam. Coba kita nggak ngikutin sampai jam 12 malam. Tuh cakep-cakep banget, kebayanya bagus banget. Ivan Gunawan luar biasa. Bener gak sih katanya itu busana atau pakaian pengantin yang dipakai sama kedua mempelai itu harganya sampai dengan 300? Benar, kan Igun yang bilang sendiri tuh, ada konten yang sudah naik, Igun bilang itu memang mahal sekali karena itu benar-benar dijahit sama tangan di atas kain velvet bludru warna hitam. Allah, selamat sekali lagi ya buat Bagus banget. Maya Soima, terus juga buat Aksa dan juga istri. Siapa namanya istrinya? Yosika. Yosika. Aksa dan Yosika. Aksa dan Yosika ya. Kita Iya. doakan semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah Amin. warahmah. Satu Indonesia bilang amin. 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 Mae datang dong ke sini ya. Maya, Sama Aksa main ke pagi-pagi. Yosika ya. Yosika. Kita nantikan di pagi-pagi ambiar pokoknya. Sekarang istirahat dulu nggak apa-apa lah, orang lagi Iya, capek kemarin habis beberapa hari ya. Untuk acara pernikahan, rangkaian yang begitu panjang tapi sudah terbayarkan begitu cantik, begitu manis dan alhamdulillah lancar semuanya ya. Manis seperti donatnya Pingkan Mambo, tapi sayang kalau ngomongin soal Pingkan Mambo, pernikahannya tidak semanis donatnya Sobat Ambiar ya. Beberapa waktu yang lalu kita tahu Arya Khan, sang suami, masih suami nggak ya? Karena Arya Khan kemarin di live di TikTok bilang kalau dia sudah berpisah secara mutlak. Kita bingung. Kan ada perpisahan kalau menikah itu ada talak, tapi ini cuma bilang berpisah secara mutlak. Maksudnya apa? Di pagi-pagi ambiar kita akan hadirkan ini dia, Pingkan Mambo. Selamat pagi cantik, apa kabar? Bagus lemes banget sih pagi. Kenapa? Sini. Kok lemes banget Lemes sih banget, kan? nggak kayak biasanya, kenapa? Perlu kopi? Kenapa? Mie ayam? Aku belum tidur, takutnya macet tadi jadi aku. Oh belum tidur. Pikiran Arya. Ya. Sebentar, rambutnya pendek banget, ini rambut apa rumah tangga sih? Pendek banget, tapi cantik. Atau jangan-jangan look baru 2 kan? tahun Karena mau sebentar banget. mau jadi single gitu atau sudah single? Kita udah cerai permanen. Apalagi cerai permanen. Oh dari Lu bisa buat ya. Ada lagi namanya cerai permanen. mutlak cerai permanen. Iya. Tapi kemarin pernikahan mutlak. Pernikahan mutlak ya. Bener, bukan konten pernikahannya. Ini bukan ya. emang nikah. Ntar boleh cerita. Kalau bagi aku nikah, kalau bagi dia nggak tahu ya. Nanti boleh cerita langsung. Nikah lah. Tapi 2 tahun setengah ini, satu kalimat yang bisa menggambarkan pernikahan kamu sama Arya, kira-kira kalimat itu apa? Asyik. Sebuah acara kali ya. Apa? Acara aja. Sebuah acara. Acara apa, Beb? Namanya acara. Acara tontonan. Sebuah Tontonan. tontonan. Iya. Jadi selama ini kita menyaksikan sebuah tontonan. Maksudnya gini. Aku miris dengan hidupnya aku, maksudnya sama Arya juga, maksudnya kita tuh ditonton. Kalau maksudnya kita kan orang kalau misalnya nikah, punya rumah baru gitu kan, itu kan senang ditonton. Tapi kalau kita kan kayak cerai gitu kan nggak enak ditonton. Jadi kita bolak-balik cerai rujuk. Maksudnya jadi sebuah tontonan, jadi kita malu sebenarnya gitu loh. Cuma aku kan nggak pengen di ngomongin orang Kak Karen, tapi kan kelihatan sama orang. Iya benar. Ya Jadi gimana kan, nggak diomongin, dibawa live mulu di TikTok. ada tuh Yaudah. yang suka ngomongin mulu, aku mah diem-diem, aku mah nyanyi, ngamen. Dia gitulah. Oke, Cerita sama kita. Tapi sebelum Pingkan kami ucapkan terima kasih. Terima kasih dan sudah Iya, Sobat Ambiar, Pingkan Mambo dan juga Arya dikabarkan berpisah setelah Arya mengklarifikasi perpisahannya. Dia bilang berpisah secara mutlak di aplikasi ini. Boleh nggak nanya? Boleh. Kamu tuh pernikahannya sama suami kamu ini kemarin itu apa Siri atau Siri? Iya. Oh, kenapa tidak diteguhkan di Karena kan negara? surat-surat yang sama suami yang sebelumnya lagi diurus karena kan suratnya hilang dari Amerika, berkasnya. Tapi kamu dari pihak kamu? Tapi udah aku punya perjanjian materai sama suami kayak gitu-gitu sama kelurahan. Oke. Udah aman. Nikah siri dengan Arya kan 2 tahun setengah. Terus dia bilang sudah resmi berpisah mutlak. Alasannya tuh apa sih? Alasan cerainya. Aku malu sebenarnya karena kayak ulang-ulang terus kan. Cerai balik. Cuma kalau bisa aku jelasin kayak
Aku tuh nggak mau jelekin orang ya di sini. Cuma adalah di pribadinya aku gitu. Ada yang aku nggak suka sama dia gitu. Kayak ini boleh nggak sih ngomong sini? Boleh. Nanti aku dituntut lagi. Silakan. Nanti bang, kayak gimana ya? Kan ini kehidupan kamu. Oh nggak dituntut ya kalau kayak gitu ya, jelekin orang ya? Oh Kan enggak. bukan ngejelekin kan, asal itu fakta. Ya kayak, ya pokoknya misalnya aja ya, kayak ini aku nggak suka. Hal-hal yang aku anggap penting ya, misalnya kamu nggak bisa kayak connect langsung dengan pegawai donat gitu. Terus dia kasih uang sama pegawai donat, uang buat jajan anaknya gitu. Maksudnya susah nerangnya. Tapi itu kayak itu satu. Terus yang pertama kan dia bangun rumah nggak bilang-bilang. Bangun rumah nggak bilang-bilang. Itu terus yang pertama sebelumnya itunya lagi kan dia ada ketemu gitu. Aku nggak tahu. Pokoknya itu sakit hati aku. Ketemu Ketemu maksudnya apa? Ketemu dalam perempuan? kata apa? Bisnis kah atau selingkuh? diduga Ya selingkuh. pokoknya nggak enak lah gitu bagi Diduga aku. berselingkuh. Ya aku gak bisa ngomong lah. Intinya aku sedih lah, sedih banget. Dan aku Sedih karena kamu kasih cemburu? kepercayaan lagi. Sedih karena kamu cemburu? Kecewa sih itu. Terus aku kasih kepercayaan lagi, terus dia sembunyiin uang 50 juta. Aku nangis lagi, aku kasih kepercayaan lagi. Ini juga aku ngomong bukan karena aku mau ngomong ya. Karena aku pengeng gitu loh dengerin dia ngomong di infotainment ini kayak gitu. Jadi aku bilang ini nggak bener yang dia omongin tuh sebagian nggak bener gitu. Oke, aku coba rangkum ya. Kayak cewek kalau misalnya diulang-ulang kayak kamu nggak suka ini, nggak ada yang dihargain, semuanya dilabrak gitu. Jadi kita kasih kepercayaan, kita nangis lagi, jangan bikin nangis lagi ya, besok dibikin nangis lagi. Terus kita udah percaya lagi, sampai sepatu pun bilangnya belinya ori, bilangnya KW, kayak gitu kan nggak penting loh. Oke, aku coba rangkum ya. Misalnya masalah ekonomi, dia bangun rumah diem-diem gak bilang sama kamu. Kemudian ada masalah keuangan juga. Kemudian ada masalah kepercayaan, ada masalah Keuangan berkali-kali kayak keuangan berkali-kali. bilang. Oke, kita coba satu dulu. Yang masalah sakit hatinya kamu. Yang masalah kamu bilang bahwa ada sesuatu yang bikin kamu sakit hati. Ini ada buktinya. Kalau sakit hati itu kayak udah aku maafin gitu. Terus aku mencoba untuk menata apa yang hancur di diri aku. Itu kan susah. Kecewa kita. Nah, kita udah bangun lagi, udah jadi orang, dikecewain lagi sama umpetin uang misalnya 50 juta gitu. Nah, kita nangis lagi kan, hancur lagi. Maksudnya bohong kan. Udah sakit malah dihajar lagi. Ya maksudnya bohong gitu kan. Simple tapi kan sakit gitu. Berarti pernah ada dugaan wanita idaman lain? Ya aku gak bisa ngomong lah di sini lah. Intinya setiap kita kan pasti punya kelemahan gitu. Ya. Tapi ya sedih aja. Jadi diulang-ulang masalah. Jadi aku sesuatu yang aku nggak suka itu nggak ada yang tersisa di aku. Semuanya yang aku nggak suka itu malah dikerjain. Ini kan kalau ngomongin rumah, ngebangun rumah diam-diam, ini adalah keputusan besar loh kalau pasangan suami istri ya. Gini Kak, ini sih kalau rumah sih kita bisa beli masing-masing. Kita sama-sama punya uang adalah nggak banyak ya. Cuma perempuan mana sih yang nggak sakit hati kalau suaminya tuh bangun rumah setahun aku dibohongin itu rumah omnya gitu. Jadi setiap batu bata yang nempel aku tahu. Itu Kamu punya tahu om tapi aku. tidak dibilang kalau itu adalah rumah dia, Iya. tapi dia bilang rumah omnya. Nah, setiap jendela nempel aku tahu ceritanya. Tapi Sejak kapan dia bangun rumah diam-diam itu? ya setahunan lah dia bangun rumah. Padahal setahun ini kamu mencoba untuk ngamen panas-panasan, guling-gulingan, bilang gak punya uang. Itu uang dia. Tapi itu uang juga banyak uang dari endorse waktu dia julitin donat. Tuh gak? Dia julitin donat kan. Kan donat lagi viral nih, banyak endorse masuk. Adalah berapa ratus juta gitu ya, adalah gitu ya. Nah itu dia kan julitin donat, karena dia julitin jadi dapat konten sama aku. Jadi nempel, misalnya aku dapatnya 100, dia dapatnya 50. Jadi dia udah dapat 200 juta lebih dari uang endorse itu. Ya maksud aku, ya aku sih nggak apa-apa dia bangun rumah di situ. Cuma istri mana sih yang nggak sakit hati? Setiap batu yang menempel itu aku nggak tahu. Dibilangnya itu jendelanya omnya, pintu omnya kayak gitu. Jadi terus aku pun sendiri itu maunya rumahnya tuh di BSD gitu.
Dan dia tahu itu, tapi dia malah bangun di tanahnya keluarganya. Terus sampai dia membiarkan, maafin lagi. oke, sampai dia membiarkan kamu seorang penyanyi yang namanya besar nyanyi di pinggir jalan, ya nggak apa-apa juga. Terus guling-guling di pinggir jalan, panas-panasan diomongin satu Indonesia, ternyata dia tuh udah punya uang untuk ngebangun rumah di tempat lain. Nggak gitu sih Rian mah, nggak gitu sih. Maksudnya kalau uang, aku tahu dia punya uang, tapi juga ada yang aku nggak tahu juga sih. Kalau dia bangun rumah, kadang misalnya pulangnya tinggal 1 juta gitu. Oh tadi ada perlu ini, aku nggak tahu lah. Bukan maksudnya Rian tuh Maksudnya ada, gimana sih? bukan maksudnya Rian tuh adalah Ini semua sesuatu. Pinkan kan sama suami ini kan sama-sama menjalankan pekerjaan bareng-bareng nih. Entah itu dari konten sampai kamu tuh nyanyi di pinggir jalan guling-guling. Iya. Manajemen uangnya tuh gimana pendapatannya kalian? Ini kayak Kan kamu kan sampai berusaha keras untuk bagaimanapun juga untuk biaya anak, bilangnya anak aku, dan ya. anak. Tapi kalian berdua tuh membuka penghasilan gimana caranya? karena aku pengen kalau uang itu kasih ke istri. Nanti istri yang transferin, misalnya bayar mobil dia, bayar apa. Aku sih nggak akan pakai uangnya. Cuma aku pengen tuh dikasih, udah atur aja gitu loh, gitu. Terus tuh kayak aku jadi grogi ngomong apa. Terus? Terus dianya ini juga menjadi satu permasalahan yang kita, maksudnya gini loh. Berarti aku kamu tahu pengen- pendapatannya Arya? Tahu, tapi aku nggak pernah pegang uangnya. Dia pegang sendiri, dia nggak mau dipegang uangnya. Oke, Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat dulu ini awal mula perceraian dan juga pertikaian Pinkan dan Arya. Gue mau nanya Pinkan, Marah banget. kamu tuh kalau ngeliat begitu apa sih dalam pikiran kamu? Malu gitu, tapi kayak senang juga sih terlampiaskan gitu. Tapi aku nggak mau, makanya aku sebelum kesini tuh aku berdoa gitu, ya Tuhan jangan sampai marah, jangan sampai marah, jangan sampai marah, jangan sampai marah. Karena kalau misalnya kita digiring opini ke sana, digiring opini sini, aku ngomong kan sama teman aku, lawyer aku juga gitu. Ini gini, aku kayak pengen kasih tahu orang kalau kenyataannya tuh kayak begini, justru dia yang bikin begini gitu. Tapi kata lawyer aku nggak usah, diem aja. Bikin begini tuh apa? Ya simpel aja, yang kamu marah di situ adalah jangan ngomongin aku, apa itu? Nih kak, aku gini kak, dia giring opini kayak, guys aku udah bikinin rumah, Pinkan nggak mau tinggal di sini, Pinkan nggak bersyukur loh jadinya. Jadi temen-temen netizen tuh bilang Pinkan nggak bersyukur. Harusnya aku bikinin rumah, ini salah aku karena Pinkan kan maunya di BSD, anaknya kan sekolah di BSD, jadi nggak mungkin kita tinggal di Sepatan gitu. Jadi nggak bersyukur, jadi menggiring opini bahwa Seakan-akan kamu nggak suka. bersyukur. Jadi kesannya tinggal di Sepatan tuh jelek menurut Pinkan, padahal enggak Lah, gitu. kamu bilang kamu nggak tahu dia bikin rumah, tapi itu tadi dia bilang dia bikinin rumah buat kamu. Kamu tahu dong? Nah itu makanya aku bilang kenapa nggak bikin di Arab sekalian, biar sama onta. Lah sekarang gini kakak menikah ceritanya sama aku. Kak kita ngomong dong kak, rumahnya mau mana? Lah masa Kak Karen buatin rumah di Arab jauh dong sama Ambiar. Bagaimana mau ke Ambiar tiap pagi? Iya paham. Oke. Lah, aku tinggal di Harusnya Sepatan. ada komunikasi dari Pinkan, awal. kamu tadi bilang di awal bahwa Terus aku nggak dibeliin rumah di BSD kan gitu. Oke, kamu tadi di awal bilang bahwa kamu tuh malu ini menjadi tontonan, tapi kalian berdua tetap menjadikan isu atau masalah rumah tangga kalian sebagai tontonan di media sosial. Gini, ya aku mohon maaf sebesar-besarnya. Aku tuh malu sebenarnya. Maksudnya gini, aku nggak pengen ngomong. Aku kan seringnya nyanyi konser gitu di Tok-Tok. Tapi Aryanya tuh kalau dia lihat aja kalau dia lagi wawancara sama infotainment, panjang kali lebar, 30 menit, 1 jam. Ngomong apa aja sih, banyak banget, terus salah semua lagi yang diomongin. Ini penggiringan opini ke sini lah ke sana. Kalau aku kan, aku jarang marah gitu. Paling sekalinya ngomong ini sih sekarang nih baru ngomong. Habis aku kayak kesel banget gitu. Terus kemarin di mana itu yang tadi video tadi tuh marah-marah gitu. Tapi kan aku jarang. Itu berarti marah beneran tuh? Marah beneran, soalnya penonton jadi digiring opini, Pinkan hedon gaya hidupnya. Sekarang gini, Arya tidurnya 15 jam. Aku tidurnya 2 jam. Aku kerja 14 jam, Arya kerja sejam. Hah? Arya kalau udah sejam kerja udah WD, misalnya udah dapat 1 juta, udah dia mau ngopi aja.
jenisnya begitu gitu. Kalau Maksudnya aku gini, kalau rumah tangga kan bukannya bisa diomongin baik-baik, kalau nggak mau jadi tontonan kenapa nggak? Jadi ngobrol aja baik-baik, kenapa nggak? Iya Kenapa juga harus sih. live gitu ngomongnya? itu juga aku yang malu sih Kak. Nggak tahu Kak kenapa, mungkin karena kita emang anak konten Tapi ya. ketika live itu siapa yang memulai live itu? Live itu kalian bisa berdua gitu, siapa yang memulai? Enggak gitu, jadi dia lagi live sendiri. Heeh. Ngomongin pingin Oh, kamu masuk menggiring. habis itu. Terus aku kan live juga. Nah itu bisa dikonek Kak. Iya, iya betul-betul. Jadi connect, ya aku maksud aku daripada aku mendem di belakang. Mendingan ngomong aku aja di situ. Marahin ke adik aku, ya kita bikin ribut lagi atau akan ngapain? Sini, ngajak ribut loh gitu. Oke, Pinkan ini juga kemarin kita lihat ya, Ashley sama kamu juga sempat ngobrol bareng ya. Kita mau Iya. lihat Ashley juga sempat bilang kalau Arya ini tidak berguna saat live barengan sama Pinkan. Jadi nggak guna aja tuh laki. Nggak ada gunanya. Parah banget Itu, Michelle. itu anak kamu bilang gitu loh. Bukan me, it's not me kan. Iya, iya, anak kamu yang bilang gitu loh. Aku sumpah demi Allah ya, aku live itu sumpah demi Allah, aku itu like, I just wanna say hi to Michelle. Nggak setting mau bikin konten Iya, iya, itu. oke. Cuma Iya, iya, kabar paham. gitu kan. Cuma mau bilang, Michelle apa kabar abis yang masalah kemarin tuh kan. Hai, udah makan belum gitu. Mami lagi apa? Lagi sedih. Emang dia nggak guna gitu kan Michelle yang ngomong, bukan aku. Sebentar, kamu tuh ngobrol sama Michelle setelah kamu hubungan sama Arya udah nggak baik-baik aja? Ya udah Iya. cerai 7 hari. Oke, jadi kamu ngerasa, udah deh gue sama Arya udah nggak baik-baik aja, baru kamu nyapa Michelle. Iya nyapa Michelle, maksudnya apa aja. Kenapa nggak kamu nyapa Michelle-nya ketika hubungan itu sudah tidak baik-baik aja sama Arya? Kenapa sebelumnya? Kenapa nggak sebelumnya? Oh enggak, soalnya ya memang sih puyeng lah kalau saya sayang sama Arya, sayang banget Kak. Keluarganya, semuanya tuh saya sayang banget. Laki-laki yang paling saya sayang itu Arya itu. Ih, Selama hidup aku gitu. Nah terus tapi anak itu kan segalanya. Kayak Arya bilang, aku mau kalau balikan lagi aku yang nomor 1. ah, Anak nomor 2. wait, sebentar. Arya bilang apa saya lagi? Kalau aku nggak salah ya, dia bilang kalau aku mau balikan sama Pinkan. Aku kan kirim cium-cium tuh di live-nya. Oke, Dia malah PK sama cewek seksi. setelah bercerai ini katanya. Oke, dia bilang apa kalimatnya tadi? Kalau Pinkan mau balik, tadi telepon aku ditolak Kak, Ya. blok ditolak, terus aku dicuekin. Habis itu dia bilang kalau Pinkan mau balikan sama aku boleh, tapi aku nomor 1, anak kamu nomor 2. Lah, sekarang aku nggak pernah ada yang nomor 1, nggak pernah ada yang nomor 2. Semuanya nomor 1 ya gejubrek aja maksudnya bukan ibu yang gila-gila kayak, wah anakku, apa-apa anakku. Ingat ya, rumah tangga bukan door prize yang ada nomor undiannya ya. Oke, baik Pinkan, kali ini kita mau ngajakin Pinkan untuk bermain dalam kursi kegegeran. Let's go. Kursi geger. Pinkan jawab sejujurnya ya. Pinkan, apakah perceraian ini benar-benar sudah mutlak dan bukan sekedar gimmick agar nama kamu naik? Enggak. Sumpah demi Allah emang cerai beneran. Benar, mutlak, Permanen. permanen. Insya Allah, ya. Oke. Jika suatu saat mantan suami kamu membuka aib atau masalah yang belum pernah publik tahu, apakah kamu ada rasa takut kalau karir kamu akan hancur? Golah. Enggak. Enggak. Karena orang yang ngejahatin kita sama aja membuka menutup rezekinya dia sendiri menurut aku. Oke. Aku nggak takut. Karena aku udah sering kan kayak gitu. Tapi banyak kayak orang-orang yang kayak nggak baik itu hari ini nggak jadi apa-apa gitu. Kalau tapi aku sedih kadang-kadang kalau aku dihujat gitu. Sampai hari ini nih lagi banyak banget hujatan. Kayak koin aku menurun gitu Kak. Jadi itu kan uang susu anak gitu. Dan itu aku nggak bisa beli terigu donat kalau koinnya menurun. Tapi aku terus positif aja. Paling ini biasanya kayak ombak sih, kayak netizen lagi serang, ngedown dulu. Nanti ya alhamdulillah sih tok-toknya aku selalu naik terus gitu dari dulu. Ya. Oke, baik. Apakah perceraian ini ada campur tangan dari anak kamu Michelle? Eh, Michelle ikut campur?
Enggak sih, enggak. Enggak ada. Cuma Yang mengusungkan atau mengidekan? enggak, cuma misalnya emang dari awal emang bilang enggak banget gitu sama Arya. Tidak setuju? Enggak setuju, cuma bukan aku gitu. Tapi aku terus labrak karena aku sayang sama dia gitu. Sukanya sama Arya gitu. Berarti tidak setujunya Michelle sekarang buat kamu masuk akal? Nah, iya sekarang. Tapi ya nggak tahu lagi deh mau ngomong apa. Tapi aku nggak mengiyakan sih. Oke, baik. Apakah benar selama ini rumah tangga kalian sebenarnya sudah retak lama tapi sengaja ditutupi demi perceraian? Gini, benar Kak. Jadi Arya itu jenis orang yang kalau punya masalah itu cuma udah ya. Yuk kita sayang-sayangan yuk. Nggak bisa gitu Arya. Harus diomongin, ini bom waktu, besok kejadian lagi. Besok kejadian lagi. Kamu ya masalah kecil digedein. Orang mau masalah gede dikecilin. Aku bilang, kita nggak akan jadi gede kalau yang kecil aja nggak kita kelarin. Aku bilang gitu. Jadi dia tuh ngegampangin loh. Dia minta maaf. Maafin aku. Dia ngemis-ngemis pengen minta maaf sama aku. Abis cerai itu 3 hari dia sedih pengen balikan sama aku. Tapi aku nggak mau. Nah, tapi di belakang itu dia malahan jelekin aku. Dibilangnya aku yang pengen banget sama dia gitu. Jadi dibalik-balik gitu loh beritanya. Oke. Jadi sudah resmi bercerai? Udah resmi, mutlak. Permanen. Orang biasanya ditalak, kalau ini mutlak, kami baru dengar ya. Pingkan, kemarin beritanya ditemenin suami nyanyi sambil guling-guling, hari ini beritanya rumah tangganya harus terguling. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Update. Coba kau lihat dirimu dahulu sebelum kau mulai diriku. Angkat otot, angkat geger. Kita akan hadirkan bintang cilik yang dulu penghasilannya pernah mencapai kurang lebih 30 miliar rupiah. Lalu raib entah kemana ya. Kemudian dia sempat menghilang, pulang ke kampung halamannya di Batu Malang, Jawa Timur. Dan sekarang kembali untuk berjuang bagi keluarganya. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan dia Baim Alkatiri. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat datang kembali Baim, silakan. Sehat Baim? Sehat dong. Kemarin 30 miliar hilang, sekarang katanya udah kekumpul 100 miliar ya? Amin, amin. Amin. Ya Allah, amin. Sedang berjuang kembali, katanya punya usaha baru, nanti cerita sama kita. Baim, kami ucapkan terima kasih. Uangnya udah mulai makin banyak lagi nih katanya. Amin. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Baim Alkatiri mencoba untuk menata kembali hidupnya dengan sebuah usaha baru. Ini dia. Baim, sekarang tuh berapa sih usia 21 ada nggak? 20. Bulan depan 21. Oh, baru mau 21. Oke, di usia 21 tahun sekarang. Punya bisnis apa aja, Baim? Aku for the last couple of year ya, Aha. aku udah jalanin bisnis parfum, Bisnis parfum, oke. terus bisnis kambing. Bisnis kambing. Kambing itu dari banyak aspek ya, kurban. Maaf kambingnya jangan lihat saya. Ya, lanjut. Kambing. Kambing tuh banyak kayak susu kambing, daging kambing, terus kurban juga. Oke. Yes, terus Sabun kambing ya? Enggak. terus aku lagi Ada juga loh. sempet jalanin kayak pre-love gitu. Oke, kalau parfum itu base-nya atau lokasinya di mana? Di Jakarta atau? Di Sidoarjo. Di Sidoarjo. Sidoarjo. Itu sendiri atau partneran semua? Partneran juga. Online? Tapi aku sebenarnya ada offline store-nya. Aku udah ada 2 cabang, baru kemarin buka 1 lagi. Cuman emang aku lebih fokusnya di online-nya. Ada wangi-wangi perceraian kayak yang sebelah nggak? Kalau kambing, ini kambing udah berapa tahun kalau yang kambing? Kambing ini bisnis keluarga ya, jadi udah lumayan lama. Cuman kayak kalau aku sendiri, aku baru masuk itu sekitar 2021, maybe 2021 lah, after COVID. Oh. Aku baru aktif di dunia perkambingan. Ini kita punya foto-fotonya juga. Mau Idul Adha berarti laris manis nih jualan kambingnya. Hebat. Harga kambing yang kamu jual yang paling mahal berapa? Kurban. Jadi sebenarnya kurban tuh kayak sebenarnya kan beda-beda ya, ada banyak ya. Cuman
Ada dulu aku punya salah satu langganan. Dia tuh belanja kambing kurbannya itu kambing monster. Kambing monster yang gede-gede. Gede-gede. Jadi kambingnya itu ada yang sampai 200 juta. Hah? Jadi kambing Harga seni satu lah. kambing 200 juta. Kambing Iya. 200 juta seharga sapi ya? Jadi kambingnya tuh kambing kontes. Yang kayak, tau kan biasanya kayak domba karena ada kontesnya sendiri tuh. Ya. Ini tuh kambing kontes, kambing seni gitu. Oke. Cuman sama dia dipakai kurban. Tapi kita juga dengar kabar ini lebih dari 200 juta harga seekor kambing yang pernah dia jual. Ini dia kambingnya milik Baim. Lama menghilang, Baim cilik kini bisnis jual kambing harganya capai 850 juta per ekor. Baim, kambing, 850 kambing apa yang seharga lebih dari mobil bahkan 850 Iya, jadi- juta. pakai mote-mote sama brokat saya. Kambing apa? Jadi kan kambing itu kan kambing seni kan. Andai kata lukisan itu harganya itu nggak bisa dihargain Kambing nominal. kontes. Kambing Oh, kontes. Dari bulu atau dia yang adu? Bulu, kuping, bentuk kepalanya, panjang badannya, tinggi badannya, corak warnanya. Itu yang 850 juta pada akhirnya untuk sebagai koleksi kontes aja atau nanti pada akhirnya mereka akan buat Pada akhirnya itu dibeli orang dan dipakai kurban. Jadi ada satu orang itu dia ketika kurban itu dia habis sekitar hampir 3 miliar. Kurban. Dan semua kambing gede-gede semua. Bahkan kambing Buat paling murah. kurban memang. Buat kurban. Kambing paling murah yang dia pakai kurban itu sekitar 30 jutaan. Wah. Dari semua lini bisnis kamu, parfum, terus kambing, satu lagi mau ada pre-love, yang paling menghasilkan sementara ini yang mana? Parfum alhamdulillah menghasilkan. Sebenarnya semua menghasilkan sih. Yang paling gede untungnya? Paling gede untungnya parfum lah. Parfum. Parfum paling gede untungnya. Oke. Tapi kalau di dunia entertainment kamu masih syuting-syuting? Masih. Syuting-syuting masih? Masih. Dalam satu minggu sekali syuting berapa kali? Enggak. Aku enggak matengin kayak yang aku harus. Kayak aku stripping kan aku udah enggak seberapa yang stripping banget ya. Kayak aku sempat kemarin ngambil stripping. Tapi aku lebih kayak pengennya layar lebar kalau sekarang. Oke, emang stripping kamu udah nggak mau ambil, emang mencari sekarang? Masih mau, cuman kayak lihat waktunya dulu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang masih di entertain apa enggak, masih. Oke, jadi nggak mau dibilang sepenuhnya sebagai seorang bisnismen karena kamu juga masih pengen masih dibilang juga. sebagai seorang entertainer. Yes. Oke, kita juga mau kasih lihat ada satu keinginan dari seorang Baim Alka. Memiliki mimpi besar, Baim Alkatiri ingin memberangkatkan haji orang tua dan membangun yayasan sosial. Ini ada 2 poin yang pengen kita tanyain. Memberangkatkan haji orang tua. Ayah dan ibu, Ibu. hanya ibu, Ayah udah. nggak mau lagi. Enggak. Apa alasannya? Karena emang udah nggak ada kontak aja sama ayah. Jadi udah nggak ada keinginan buat berangkatin dia haji apa segala macam. Kan itu emang dia udah haji, udah apa. Udah nggak ada lagi kewajiban yang harus aku penuhin ke dia lebih tepatnya. Kontak terakhir kapan? 2022 kayaknya. Udah lost aja nggak ada kontak. Lost sudah nggak ada apa-apa lagi abis itu. Kamu nggak cari beliau? Cari aku tahu dia di mana. Oh tahu. Tahu mulai dia di Aussie, terus aku dapat info dia sampai di Amerika. Dia di mana, kerja apa, tinggalnya di mana, aku tahu semua. Kalau tahu kenapa tidak mengkomunikasikan? Kenapa harus selalu aku yang ngejar dia? Kan maksudnya aku juga apa ya? Aku sebagai anak nih, kayak kenapa harus aku yang nguber-nguber dia gitu loh? Masih ada sakitnya nggak sih? Masih. Kecewanya masih, pusingnya masih. Cuma kayak sometimes tuh kayak udahlah nggak usah dipikirin, kayak yang penting dia hidup, dia sehat, kayak udah. Pesan mama kamu tentang papa kamu ini apa? Lebih kewejangannya tuh apa? Mama aku ngomong ke akunya nih tentang ayahku. Kayak ya udah, yang udah terjadi ya udah, mau gimana juga. Dikejar juga percuma, dibenci ya jangan. Jadi kayak ya udah, tetap dia mau gimana juga, nggak ada yang namanya mantan bapak. Mau gimana juga dia masih ayahku juga. Cuman ya emang nggak ada komunikasi aja. Kalau suatu hari nanti dia mencoba untuk mencari kamu dan pengen ketemu? Nggak apa-apa. Aku masih mau buat nemuin dia, buat komunikasi sama dia, buat menjadi seorang ayah dan anak lagi sebenarnya nggak apa-apa. Kamu masih membuka pintu itu? Masih membuka pintu itu. Kalau dia emang bisa menjadi sosok ayah buat aku ya. Oke.
Poin berikutnya adalah pengen punya yayasan. Yayasan apa yang pengen kamu buat ini? Aku pengen bikin yayasan sosial atau yayasan Islamia, sebenarnya depends. Cuman aku pengen dari dulu sebenarnya tuh pengen banget karena kakek aku juga punya pesantren. Dan aku tuh apalagi belakangan ini kan banyak kayak bencana alam apa segala macam. Dan maksudku kayak yayasan ini kan non profit ya. Buat aku tuh aku untuk bisa menghibur orang di entertain itu masih belum cukup. Karena aku juga masih pengen ada fungsinya buat this community, buat dunia ini. Kayak dengan aku punya yayasan mungkin kayak aku nggak bisa nih membantu orang kayak aku bagi-bagi uang or whatsoever. Aku nggak bisa. Cuman kalau aku bikin yayasan kan aku bisa menyalurkan itu. Walau karena aku nggak punya uang buat bagi-bagi dan membantu orang. Kayak kenapa nggak aku bikin jalan buat orang-orang membagi lewat aku. Oke. Ya, dengan yayasan itu. Yes, kalau emang aku nggak bisa membantu, at least aku memudahkan orang lain buat membantu orang lain. Udah sejauh mana proses itu untuk bikin sebuah yayasan? Udah tinggal ngurusin legalitas doang. Oh wow, oke. Base-nya akan di mana? Di Batu atau di Jakarta? Di Jakarta. Di Jakarta. Semoga dimudahkan segala urusan untuk bikin yayasan. Luar biasa. Oke. Amin. Dari umur berapa kamu punya rencana untuk bikin yayasan saat kamu sekarang masih 21 tahun? 2 tahun lalu ya? Di umur 19 tahun? Iya, udah tiba-tiba punya aja yayasan. kepikiran. Oke. Mbak Im mungkin barangkali karena perjalanan hidup kamu yang tidak mudah ya, diterpa segala macam cobaan. Tapi ada satu sosok penting yang sangat berarti bagi seorang Mbak Im Al-Kartini. Kakaknya Mbak Im Cilik, sosok penting di balik kesuksesan Mbak Im Al-Kartini. Oke, kamu tuh berapa bersaudara? Aku sebenarnya total itu 6. Oh, Yang satu ayah, satu mama itu aku sama abang aku doang, kita berdua. Yang dimaksud ini? Yang aku maksud ini, cuma kita berdua doang. Siapa namanya? Abai. Beda berapa tahun? 2 tahun dong. Oke. Dan anggapannya dulu yang tahu semua, kan ada adikku yang lain masih kecil-kecil ya. Jadi kayak yang selalu sama aku, selalu nge-support aku dengan cara apapun, itu abang aku. Kamu kan kerja dari kecil banget. Oh ini fotonya. Kamu kerja dari kecil banget ya? Yes. Belasan sinetron lah. Oh, ya. Tapi kamu juga gak pernah tahu tuh uangnya kemana ya. Oke. Saat di posisi masih kecil, kemudian uangnya kekumpul tapi kamu gak pernah tahu uangnya kemana. Apa yang dilakukan kakak kamu? Anggapannya pas aku kecil kan dia juga kecil ya. Ketika aku gede itu sebenarnya yang udah mulai menjaga jarak sama ayah aku itu abang aku dulu. Dia justru duluan yang menjaga jarak. Dia justru duluan karena kan ya dia gede duluan. Dia udah melihat mungkin ya dia udah tahu something wrong itu duluan sebelum aku tahu. Cuman pada saat itu ketika dia jaga jarak aku masih fine aja sama ayah. Sampai 2022 tuh aku berantem apa segala macam, itu pun sampai hari itu pun yang ngebela aku masih kakak aku. Dan sampai hari ini semua yang aku lakuin, semua bisnisku, semua aku dari bidang entertain, bisnis apapun semuanya di belakang aku tuh dia. Ini ngomongin soal keluarga, pasti kamu ada trauma atau trust issue sama keluarga ya? Mungkin. Gimana kamu bisa menghandle trust issue kamu sama keluarga kamu sendiri? Uang yang hilang tuh gak sedikit loh. iya banyak banget loh. Aku nggak pernah kayak kalau sama keluarga lain kayak aku cuma kayak menutup diri aja, kayak keluarga aku nggak pernah tahu aku how much I make apa segala macam, mereka nggak ada yang pernah tahu. Oke. Yang tahu cuma abang aku doang dan semuanya lewat dia. Jadi kamu benar-benar cuman percaya sama satu orang dan hanya dia? Hanya dia. Oke, semoga aman. Karena menurut aku pernah nyoba buat percaya orang lain juga sebenarnya. Di luar keluarga? Di luar keluarga, lumayan lama. Aku coba percaya sama mereka, aku coba do everything, dan ternyata zonk. Jadi emang sekarang ya itu pelajaran juga buat aku. Kayak aku nggak bisa lagi buat percaya sama orang, aku nggak bisa lagi ngegantungin hidupku sama orang lain lagi selain Abai. Jangankan sama orang, sama suami sendiri aja duitnya entah kemana dibikin rumah buat bangun rumah sendiri, ya kan Mikan ya?
Enggak, aku nggak ngomong gitu sih. Aku nggak ngomong gitu, Ria. Ya kan? Oke Baim, kita mau ngajakin sekarang Baim, kita punya beberapa surat dari Sobat Ambiar. Kita minta kamu untuk membaca dan juga memberikan respon dalam kotak surat Ambiar. Oke. Di dalam ada beberapa surat, boleh dipilih surat mana yang lebih. Bebas ya? Bebas, terserah. Kamu baca, kamu berikan respon untuk suratnya. Ya. Oke, 2 surat, ini surat yang pertama. Dibaca silakan. Dear Baim, jika ingin bisa memutar waktu, apa satu keputusan yang ingin kamu ubah dalam hidupmu? Yang pengen aku ubah. Satu keputusan yang ingin mengubah hidup kamu. Kalau harus memutar waktu lagi. Apa ya? Aku nggak bakal naruh duitku di ayahku sih. Oke, I'm gonna trust everything to my mom. Kalau misalnya emang bisa diulang lagi waktunya. gak mau menyimpan uang sepenuhnya ke ayah kamu. Nggak. Oke, make sense. Oke, berikutnya. Yang hijau. Silakan. Kok ada 2? Oke, ambil salah satu. Oh ini. Dear Baim, jika bisa mengucapkan satu kalimat untuk keluargamu saat ini, apa yang ingin kamu sampaikan? Apa baik? Buat semua keluarga gue ya. Thank you, makasih banyak buat keluargaku yang masih nge-support aku, yang masih percaya sama aku, yang masih mungkin ngedoain aku. Sebenarnya aku pengen makasih banget ya buat keluargaku, buat abangku sih tepatnya, buat kakakku, buat mamaku. Nggak cuma keluargaku, aku juga mau makasih ke orang-orang sekitarku, temanku semua yang selalu support aku, yang selalu cheer up aku. Setiap kali aku down, setiap kali aku dalam kondisi apapun, selalu bilang semangat ke aku. Boleh kita bilang semangat juga buat Baim, semuanya bilang apa? Semangat! Tapi namanya uang memang sensitif ya. Keluarga sendiri aja kadang sulit untuk dipercaya. Ya tapi ingat, uang itu nggak dibawa mati loh, ingat ya. Ya gimana mau dibawa mati? Dibawa hidup aja nggak cukup. Kita balik lagi tetap di Bagi-Bagi Ambiar. Segala keraguanku, masa lalu takkan melelahkanku. Sobat Ambiar ya. Gini-gini sahabat aku ini. dia Berponi. Bukan mau punya poni. Ya kalau poni lo udah punya jelas. Tapi ada satu hobi yang Sobat Ambiar nggak tahu dari sahabat. Aku. Dia ini suka naik gunung. Rinjani. Kalau Rinjani kan terakhir gua. Tahu nggak gunung yang terakhir dia datangnya apa? Gunung Sahari. Di Jakarta Pusat terus jalan. Lo harus belajar sama bintang tamu kita yang Gunung pertama. Agung kalau Enggak. gue. Ini bintang tamu kita sekarang menjadi pemandu buat para turis yang ingin naik gunung. Dan dia juga jadi atlet trail run nih Sobat Ambiar ya. Apa yang akhirnya menjadi alasan dia memutuskan banting setir menjadi pemandu para turis untuk naik gunung. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Lionel Hendrik. Selamat pagi, apa kabar? Pagi. Anak gunung. Anak gunung. Hendrik, silakan. Hebat ih. Biasa di panggung, terus sekarang di gunung. Apa rasanya setiap summit naik ke atas puncak gunung? Rasanya menyenangkan ya. Rasanya menyenangkan. Lihat Indonesia tuh indah banget. Tapi sebenarnya yang lebih menyenangkan bukan di puncak. Apa di mana? Teman-teman saat perjalanan. Oh iya. Bisa tahu karakternya. Ih bener banget. Lionel Hendrik, kami ucapkan terima kasih. Kita mau kasih lihat, ini dia jarang tampil di layar televisi, sekarang lebih suka naik gunung. Lionel Hendrik. Ini dia. Lionel Hendrik, sang anak gunung. Jadi anak gunung tuh sejak kapan? Apakah sebelum terjun ke dunia entertainment udah suka naik gunung? Iya, jadi sebelum terjun ke dunia entertainment dari SMA naik gunung sampai sekarang. Sampai sekarang. Kan Apa yang membuat tertarik naik gunung? Kenapa nggak berenang, diving gitu? Oke, kalau misalkan di gunung ya pertama kali, dulu tuh waktu aku kecil, aku sempat diajak jalan-jalan sama almarhum omku ke Gunung Tangkuban Perahu. Nah, saudara-saudaraku tuh pada lari. Nah, kita anak Jakarta kan, baru tengah-tengah udah ngap kita. Terus tiba-tiba aku tuh ngeliat tanah, aku ngeliat batu, terus aku ngomong gitu,
suatu saat aku akan naik gunung. Beneran sampai sekarang. Jadi kalau misalnya dibawa gunung sama pantai, gunung aku lebih suka. Lebih suka gunung, itu preferensi masing-masing lah ya. Tapi kan di tengah kesibukan, syuting, segala macam sampai akhirnya benar-benar menekuni, jadi guide gitu ya. Ya. Jadi guide. Itu tuh sejak kapan sampai akhirnya oke, gua mau tekun di bidang ini jadi guide untuk membimbing, untuk menjadi pemandu orang yang mau naik gunung. Sejak kapan? Sebenarnya kan kalau misalkan sebuah hal yang aku suka gitu, misalnya kayak kita di dunia acting, pasti kita kelas acting. Jadi nggak mungkin kita masuk ke dunia hiburan tanpa ada basicnya. Nah dulu aku suka naik gunung, aku suka ngajak teman-teman yang memang belum pernah naik gunung. Aku pengen, ayo dong, gunung Indonesia tuh indah loh, lu ngapain harus keluar negeri, di sini udah indah banget, rasain sih dulu baru di luar. Pertama cuma ngajakin dari yang nggak pernah, terus akhirnya dia senang-senang, lama-lama ini kayaknya kalau kita cuman sebagai pribadi nggak ada basic yang lebih lagi profesional, ini kayak nggak asik deh. Akhirnya aku gabung lah di APGI namanya, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia, dan ini sertifikasi pemerintah. Berarti ada license-nya? Ada, benar. Oh, ini penting loh Sobat Iya. Ambiar ya. Ini sedikit edukasi juga, jadi kalau misalnya mau naik ke atas gunung, butuh pemandu harus ditanya juga punya license-nya apa enggak? Betul sekali. Jadi Indonesia sebenarnya sudah menerapkan ini. Cuman memang masih sosialisasi di luar sana. Jadi kalau misalnya mau naik gunung tuh ada pemandunya. Biasanya orang bilang guide itu, guide sama penunjuk jalan beda ya. Kalau penunjuk jalan cuman oke, kita jalan ke sini, ini lewat kanan kiri gini. Kalau guide itu berbeda. Dia ngurusin preparationnya, logistiknya, makanannya. Dia bisa kasih tahu nanti di tempat ini ada apa. Dia bisa kasih tahu sejarahnya juga. Terus kalau there's something bad happen, dia sudah mempersiapkan emergency prosedurnya. Oke, jadi bedanya apa sama pemandu gunung? Gini, pemandu gunung tuh sama, guide itu pemandu gunung. Jadi banyak hal-hal yang harus dia siapkan. Bukan cuma sekedar nunjukin jalan. Jadi kadang-kadang teman-teman suka salah kaprah. Lu guide kan, dia pikiran guide-nya penunjuk jalan. Hanya menunjukkan lewat mana, Iya. tapi nggak ada ilmu yang dia punya dari A sampai Z dan itu harus punya license. Betul. Tapi sebenarnya kalau misalnya orang biasa aja kayak misalnya aku gitu mau naik gunung tanpa guide boleh-boleh aja. No please, jangan pernah Enggak, melakukan itu. maksudnya ada nggak? Maksudnya boleh nggak atau ada syarat? Kalau mau naik gunung ini nggak boleh lo sendirian, harus pakai guide gitu. Gini, kalau gunung di Indonesia kebanyakan itu kan kita trekking ya. Trekking kan kegiatannya lebih dari 1 hari ya. Treknya sudah terlihat. Cuman yang harus diingat bahwa lebih baik pakai guide. Kenapa? Betul. Karena banyak juga nggak pakai guide akhirnya bencananya terjadi. Either dia hilang, terus dia terpleset. Contoh paling gampang ya, aduh keseleo nih. Keseleo di atas gunung. Terus mau jalan ke bawahnya gimana? Bawahnya gimana? Apakah teman-temannya mau gendong dia? Betul. Kayaknya kalau yang baru pertama 1-2 naik gunung, pasti dia ditinggal. Kan Kalau banyak. kemarin Rian? Kalau kemarin itu trail run, itu event. Ya, event. tapi ya perlu dipahami juga bahwa kalau mau daki gunung, sekarang ini harus lewat base camp, ada simaksi, ada surat yang harus diurus, segala macam. Yang mendaki gunung sudah paham betul. Tapi kalau mau pertama kali naik gunung pasti harus mencari tahu dan lebih baik disarankan harus ada guide-nya atau pemandunya. Tapi syaratnya kalau menjadi pemandu gunung tuh apa syaratnya? Jadi banyak ya. Yang pertama kali kita dapat pelatihan. Pelatihan itu kita dikasih, kita harus tahu basic-basic alat-alat tuh, alatnya namanya apa, fungsinya apa. Habis itu kita dikasih tahu bagaimana untuk men-treatment tamu, terus mengurus perizinan, terus kita bisa setting campnya gimana, sampai emergency prosedurnya kalau misalkan nanti kalau di atas kenapa-napa, kan ada pos, anggapnya ini satu gunung ada 4 pos gitu. Kalau kenapa-napa di pos 1 kita ngapain, kenapa-napa pos 2, pos 3 sampai pos 4. Jadi kita harus mempersiapkan itu. Dan kita juga bukan asal, oke besok naik gunung sama saya ya, yuk abis itu kita langsung naik, enggak. Tapi kalau ada terjadi- briefingnya dulu juga, kita harus tahu klien kita ini, dia tuh punya basic penyakit bawaan apa enggak. Itu yang paling penting dan harus ada kejujuran ya. Bener, dia suka makannya apa, dia nggak suka makannya apa. Jadi dia waktu naik gunung beneran dapat happy experience, Ya. bukan cuman nyampe foto-foto enggak. Dan penting surat sehat juga ya. Surat sehat ya betul. Itu wajib. Oke. Dalam 1 bulan bisa menemani berapa kali trip naik ke gunung? Jadi gini, aku tuh punya trip namanya Gila Gunung Adventure. Ini open trip. Open trip ya. Jadi open trip aku tuh khusus untuk TikTok. Jadi misalkan TikTok kita buka. Dalam 1 bulan tuh kita buka 4. 4 ya? 4. Oke. Jadi 4 kali dan aku ada timku kan. Jadi pas di saat kita syuting timku jalan. Oke, baik. Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat, ini sangat penting sekali karena kan namanya naik gunung itu ketinggian gunung juga beda-beda ya. Ada aklimatisasi juga. Nah, ini Lionel juga ngasih tahu bagaimana pengaturan nafas ketika mau naik ke atas gunung karena ini sangat penting sekali.
Oke, ini penting soalnya anak muda zaman sekarang bukan cuma yang muda ya. Banyak juga sekarang mereka yang lebih memilih untuk naik gunung tektok juga. Ini penting untuk dipahami. Oke, cara pernafasan seperti apa yang bisa diajarkan buat kita sebagai edukasi? Kalau misalkan napas ya, kita ada namanya baby step. Baby step tuh ngambil langkahnya pendek-pendek aja. Ini logika paling gampang. Kalau kita ngambilnya lebih tinggi, maka energi lebih banyak. Gitu, nah baby step pelan-pelan aja. Kadang-kadang ngelihat kalau misalnya gunung tuh ada, ini saya dari bawah sini sampai atas sini. Ya, Cari aja yang segini, jadi Betul. dikit-dikit. Nggak usah yang terlalu menanjak, cari yang agak melipir-melipir. langkahnya nggak usah terlalu panjang. Ya, nanti ketika napasnya udah dapet, jadi kalau naik gunung tuh dari sini napas sama kaki juga harus seirama. Jangan sampai maunya maju tapi napasnya pengap-pengapan. Ya. Happy-nya nggak ada, bad-nya ada. Oke, Jadi harus sama, ketika napasnya udah dapat ya udah ritmenya jalanin aja itu. oke. Nah, gimana cara untuk kita bisa dapat ritme kayak gitu? Olahraga. Jadi jangan berharap teman-teman mau enak naik gunung tanpa olahraga tuh jangan harap. Ini penting ya, jadi sebelum naik gunung persiapan fisiknya juga harus diperhatikan, bukan hanya logistik. Semuanya itu, semua unsur tuh harus sangat diperhatikan karena kalau udah di atas gunung tuh yang bisa menolong diri kita hanya diri kita sendiri. Kita yang pertama. Kita yang pertama. Oke, Sobat Ambiar, beberapa waktu yang lalu kita juga mendapat kabar bencana alam di salah satu gunung yang ada di Maluku Utara. Dan kita juga mendengar kabar bahwa tentunya ini erupsi yang terjadi menewaskan 3 orang yang ada di sana. Dan kita juga mau kasih lihat ini ada viral momen para pemandu yang melarang pendaki untuk turun saat erupsi. Kita mau kasih lihat dulu. Oke, ini menjadi pertanyaan, ketika gunung tersebut erupsi kenapa dilarang untuk langsung turun padahal sedang erupsi, saat itu sedang emergency, bukannya harus langsung turun Malah segera. disuruh naik. Ini menarik banget ya. Kita pakai analogi yang paling gampang ya. Oke. Anggapnya ini puncak gunung ya. Aha. Ketika dia erupsi, anggapnya dia bilang kan nggak boleh turun. Ya, Mungkin itu erupsi kecil. Jadi ketika erupsi kecil maka partikel-partikel yang keluar akan jauh dan ke sebelah sini. Jadi ini batu-batu kerikil. oke. Yang dia bilang. Ketika kemarin ini erupsinya besar. Ya artinya ke atas. Bukan ke atas lagi, Mana? ini bibir kawahnya pecah. Oke, Jadi ketika orang di sini itu sudah kena. logikanya seperti itu. Oke. Makanya ada kesaksian bilang bahwa ada batu besar gitu ya. Berarti ini kejadian yang berbeda dengan erupsi yang terjadi kemarin. Ketika erupsinya kecil, maka tidak boleh langsung turun. Karena ditakutkan Kerikilnya dari itu? kerikil erupsi tersebut bisa kena. Oke, masih dalam jangkauan erupsi ketika dia turun ke bawah. Iya. Kurang lebih seperti itu ya. Dan kami juga sempat menemukan kabar yang satu ini Sobat Ambiar. Dari warga negara asing yang menjadi korban erupsi Gunung Dukono. 2 WNA pendaki Gunung Dukono ditemukan meninggal tertimpa batu erupsi. Lionel sebagai pecinta atau juga penggiat untuk pendaki gunung ya, pasti tahu kabar ini. Tahu ini. Tanggapannya seperti apa yang ingin disampaikan dari namanya erupsi Iya. gunung ini qadarullah ya. Iya. Tapi bahwa ternyata kita tahu ini erupsinya masih terus terjadi dan sebelum erupsi besar ini juga erupsinya terus terjadi setiap hari. Tapi ada pendakian, apa yang ingin disampaikan? Sebenarnya ya di sini tuh banyak aspek yang harus saling bekerja sama. Kita nggak boleh ngomongin erupsinya. Pemerintah tuh pasti sudah kasih bahwa ini tempat boleh didatengin dan ada tempat yang tidak boleh didatengin. Nah pertanyaannya kenapa kok sampai tempat itu masih didatangi? Kita juga konteks sama teman-teman APGI juga bahwa pemandu di sana kita tidak tahu ini siapa. Jadi tidak ada di database kita sama sekali. Dan ini pemandu juga pemandu dari Singapura sana. Maaf, dari negara sana. Jadi ketika udah kejadian ya hasilnya seperti ini. Jadi semuanya nih saling berkesinambungan. Ini tempat tidak boleh didatengin, rupanya ada yang anggapnya colongan lah bahasa kita. Iya. Colongan datang, akhirnya kejadian seperti ini. Jadi memang berarti gunung ini seharusnya tidak boleh untuk didaki. Betul. Memang tidak boleh. Dari pemberitaan semenjak 17 April 2026 memang pendakian ke gunung tersebut sudah dilarang ya. Iya. Karena memang gunung tersebut memang aktif dan setiap harinya selalu erupsi. Nah oke, pertanyaan berikutnya adalah, ini pertanyaan terakhir karena negara kita negara yang dikenal dengan memiliki banyak gunung berapi gunung api yang sangat aktif, Ring of Fire. Nah kalau dari Lionel sendiri gimana caranya? Karena kita tahu banyak sekali gunung yang masih aktif, gunung api yang masih aktif. Tapi untuk bisa tindakan preventifnya. Gini, kalau misalnya kita naik gunung, Indonesia itu udah banyak banget yang indah. Ya. Sekarang kalau orang naik gunung nggak bisa tiba-tiba kita mau naik langsung ke Gunung Renjani, nggak boleh. Pemerintah udah bikin satu aturan bahwa ini ada level 1, 2, 3, dan 4. Level yang mudah. Pertama kali level mudah tuh sudah ada.
gunung yang sekian-sekian yang buat. Level 2 juga ada, level 3 ada, level 4, level 5 ada. Rinjani kalau tidak salah itu di level yang ketiga. Jadi nggak bisa langsung lompat level. Jadi nanti ke depannya semua orang akan punya sertifikat. Kamu udah pernah kemana? Mau ketiga udah pernah 1, 2 belum? Oh udah berarti boleh. Oke. Jadi sudah seperti itu. Terus kalau misalnya ditanya mau naik gunung mau lebih mudah, sekarang semua akses tuh gampang. YouTube, terus habis itu kita mau lihat laman-laman orang atau literasi orang-orang tuh udah banyak banget. Oke. Baik, naik gunung itu tentunya untuk bisa menikmati keindahan tapi juga untuk satu, untuk bisa merendahkan ego kita. Kita kembali Bener saat lagi banget. tetap di pagi-pagi Ambiar. Tangan-tangan yang tak kunjung datang, mati cahayamu beri aku petunjuk. Sudah hadir di pagi-pagi Ambiar, Randy Septino Aji. Welcome back. Selamat pagi Randy. Selamat pagi. Apa kabar, sehat? Sehat. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih Randy. Gimana sekarang udah ada pasangan baru? Hah? Apa itu yang ditanyain duluan sih? Kenapa ya? Siapa tahu udah ada penyemangat baru lagi. Belum. Belum ya? Oke, Ren. single. Masih single. Single. Kita pengen ngobrolin soal Randy dengan perjalanan hidupnya sebagai seorang aktor, tapi ternyata awalnya ini sebagai seorang cover boy. Iya, Zaman dulu tuh kan majalah Aneka ya sebenarnya. betul. Itu yang ngirimin fotonya pendaftaran itu Randy sendiri atau siapa? Nyokap atau siapa? Nyokap. Nyokap. Jadi waktu itu mamah baru pulang dari mana tuh, nggak tahu dari pasar apa dari mana gitu. Terus tiba-tiba pulang bawa majalah gitu. Aha. Bawa majalah, Ren coba kamu lihat deh nih ada kontes cover boy katanya gitu. Terus coba kamu kirim foto gitu. Jadi semuanya tuh pokoknya yang koordinir tuh mamah gitu. Oke. Heeh. Masuk sampai finalis atau sampai jadi juara? Sampai jadi juara 2. Juara 2 cover boy Aneka Yes. Angkatan sama siapa aja? Juara satunya siapa? Juara 1-nya Stuart, juara 3-nya Randi Pangalila, Aha. juara 4-nya udah lupa deh. Oke. Saat itu ketika jebolan Aneka Yes kita tahu ya langsung main sinetron banyak banget. Tawaran langsung datang banyak buat Randy saat itu. Casting dulu. Cuman waktu itu kan Aneka tuh bergengsi gitu ya. Jadi Iya. kita kalau casting ke PH-PH tuh bawa title cover boy itu masih ada Jebolan value-nya. Aneka Yes dicari Iya, di semua PH. gitu dulu. Oke. Pertama kali ketika kamu main sinetron bayarannya berapa jebolan Aneka Yes kamu waktu itu? Kecil lah. Masih ingat berapa kalau boleh tahu? Under 2 juta. Di bawah 2 juta. Sekarang udah lebih dari 20 juta satu Amin, amin, episodenya ya. Iya. Ren, tapi apa hal yang kita nggak pernah tahu dari seorang Randy perjalanannya ketika pasang surut, termasuk hal yang paling sulit yang pernah kamu lalui ketika casting atau ketika kita nggak pernah tahu nih perjalanan hidup seseorang ya. Iya, Mulai pokoknya dari nol. pokoknya dari awal tuh mamah yang selalu support gitu. Yang selalu nemenin syuting kemana-mana gitu, jauh sampai ke puncak-puncak gitu nemenin mamah. Nyokap selalu nemenin. Iya, nemenin gitu. Naik motor. Naik motor dulu. Hah, seriusan? Iya. Nyokap yang bawa? Gue yang bawa. Akhirnya lu nyokap yang bawa. Bawa. Belum ada manajer saat itu? Dulu belum ada manajer. Tapi alasan lo kenapa mengizinkan nyokap lo sendiri untuk dia lo izinkan untuk Karena nyokap insist dia bersikeras gitu. Harus mau ikut. ikutan. Iya. Dia yang ngejagain soalnya. Gitu. Jadi Badung pengen- ya, Badung ya. Badung ya? Nyokapnya dibawa sama Belum waktu itu. Oke, kita belum punya Badung. Sebuah artikel tentang Randy Septino. Di balik kesuksesan Randy Septino, ada sosok seorang ibunda yang selalu menemaninya saat Itu awal. editnya kayak keterlaluan. Masa kayak bening banget muka gue. Sampai kapan nyokap lu selalu nemenin lo terus untuk syuting? Sampai dia yakin gue fine-fine aja gitu di lokasi. Nggak dimarahin sutradara kayak gitu-gitu. Awal-awal masih dimarahin. Nggak dimarahin sih, cuman nyokap ketakutan aja kalau misalnya takut gue dimarahin lah di lokasi terus gue ngapa-ngapain gitu. Apa pesan dari nyokap lo ketika pertama kali lo terjun ke dunia hiburan? Ya pokoknya jangan ngerasa pinter aja gitu. Terus belajar aja pokoknya mau sampai kapanpun berkarir kayak kita belajar terus aja sih gitu. Itu kan awal mula ketika lo terjun ke dunia hiburan. Tapi kan kita tahu namanya di dunia entertainment itu pasang surut pasti ada. Ketika lo mengalami pasang surut di dunia hiburan sekarang ini atau kemarin-kemarin, pesan apa lagi yang dia sampaikan? Ya pokoknya nyokap selalu bilang udahlah kalau emang rezeki pasti ada aja gitu. Dan emang puji Tuhannya setiap tahun tuh pasti ada aja sih kerjaan-kerjaan gitu, nggak sempet yang nganggur-nganggur kayak gimana, enggak. Masih ingat barang apa yang pertama kali lo kasih buat nyokap? Yang pertama kali lo beliin dari honor lo? Handphone kalau nggak salah waktu itu ya, udah lama banget handphone.
gitu. Kalau buat bokap? Bokap apa ya bokap ya? Oh ini bokap dulu pernah ada sakit tenggorokan gitu terus gua bawa ke rumah sakit. Ada keluarga yang dua-duanya mendukung anaknya untuk terjun ke dunia hiburan, tapi ada juga yang salah satunya mendukung, satunya enggak. Kalau bokap? Mendukung juga. Mendukung. Ketika lo dikenal banyak orang, bokap apa yang disampaikan? Ya bokap sih emang jarang ini sih yang jarang cerita sama gue gitu, jarang ngobrol. Tapi ya yang jelas senang aja sih, senang aja gitu. Lo masih ingat tanggal 5 Desember 2018? Iya. Bokap nggak ada tanggal segitu. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Postingan Randy Septimo. The joy of simple moment, father. Kalau boleh tahu mau bokap, Siapin ini dong obat nyamuk. bokap meninggal karena kenapa? Papa ini ya diabetes gitu. Cuman karena udah lumayan parah jadi komplikasi akhirnya ke jantung. Gitu. Lo anak berapa? Anak kedua. Bintangnya nggak ditanya. No. Apa yang paling dirindukan tentang papa? Ya pasti kangen lah apapun itu gitu. Sampai dikatain bego aja kangen gitu. Ibaratnya gitu. Ya. Kayak gitu sih. Cuman karena papa kan gak banyak ngomong gitu. Papa tuh pendiam aja gitu. Jadi paling dekat sama mama. Jadi sering curhatnya sama mama, sering cerita sama mama. Gitu. Kalau namanya bapak-bapak tuh kadang tuh mereka punya gengsi bapak-bapak ya. Oh, bukan lagi. Menurut bapak gimana? Iya kan? Mereka kadang tidak memuji anaknya Betul, iya. secara langsung. Iya. Apa yang pernah lo dengar tentang bapak lo yang mungkin dia cuma cerita ke orang-orang tapi pada akhirnya lo tahu sendiri? Ya dia ngebanggain anak-anaknya tuh emang ceritanya ke orang lain gitu. Bukan cuman gua tapi kakak gua juga gitu. Dia lebih senang cerita sama orang lain gitu tentang prestasi anaknya gitu sih. Oke Randy, apa yang belum terwujud yang ingin lo seandainya lo diberikan kesempatan untuk bisa menghabiskan waktu 1 jam sama bokap, apa yang ingin lo Ya, lakukan? pengen lebih banyak cerita aja sih sebenarnya karena kan emang jarang cerita gitu. Dan bokap juga nggak seneng yang curhat-curhat gitu sih. Jadi nggak begitu banyak ngobrol gitu. Itu aja. Nggak ada tisu nih. Oke Randy, it's time for you. Kalau kangen, kita mau ngajakin seorang Randy menuju suara kerinduan. Let's go. Oke Randy, Apa nih? di sini ada sebuah telepon. Oke. Anggap aja kamu punya waktu untuk bisa ngobrol sama ayah. Silakan. Oke, seandainya bisa menyampaikan sesuatu, ngobrol sama bokap, bilangnya apa? Apa? Oh papa. Bisa ngobrol sama papa. Oke. Mau ngobrol apa sama papa, silakan diangkat teleponnya. Oke, Ini gue dengerin sambil bunyi dulu apa gimana? Gak usah. Nggak usah. go ahead. Kamu yang telepon papa ya. Ini nyokap gue harusnya nonton nih, gue ngomong sih. Pa, thank you ya, udah jadi papa yang hebat buat Randy. Kita sekeluarga baik-baik semuanya, nggak ada masalah, dan kita selalu kangen sama papa. I love you, Pa. We love you so much. Dimatiin sama dia. Silakan. Dan apa pelajaran nilai keluarga ya yang lo bisa ambil dari bokap? Papa orangnya berani sih ya. Papa tuh berani banget gitu. Jadi anak-anaknya ya nurunin gitu. Jadi yang nggak cengeng gitu. Papa kan nggak suka anak-anaknya cengeng. Berani dalam hal? Ya berani aja ngejalanin hidup gitu. Nggak takutan sama apapun, sama orang, sama apa segala macam. Berani mengambil keputusan. Ambil keputusan. Termasuk barangkali keputusan Randy yang satu ini juga tidak mudah pada awalnya, tapi harus dia ambil juga. Pernikahan yang kandas di tengah jalan.
Setelah pernikahannya gagal, Randy Septino masih trauma dan belum memiliki keinginan untuk menikah lagi. Aren, 4 tahun pernikahan ya? Kurang lebih ya? Iya 4 tahun. Gue tadi lihat salah satu alasannya menikah atas dasar kasihan, betul. Bertahan tuh atas dasar kasihan. Enggak, gue sempet diomelin tuh gara-gara itu. Kenapa? Kenapa sempat terucap bahwa bertahan atas dasar kasihan? Maksudnya apa? Enggak sih, maksudnya bukan mengasihani orangnya gitu. Maksudnya ya pokoknya sayang aja sih atas dasar sayang lah, udah gitu aja. Dikoreksi. Dikoreksi. Ada yang mengkoreksi soalnya. Oke, maksudnya? Iya sih. Ya enggak, maksudnya takut salah tangkep gitu, bukan mengasihani orang ya bukan. Oke, kesalahan di masa lalu apa yang kalau lo punya sebuah hubungan lo tidak akan melakukan hal itu lagi? Gue nggak akan memaksakan apapun sekarang. Gue belajar untuk nggak attach sama people gitu. Apa yang lo paksakan di hubungan lo yang lalu? Ya memaksakan aja yang seharusnya enggak, tapi gue paksain gitu aja. Rasa? Ya semuanya gitu. Oh, ada perasaan yang lo paksain di hubungan lo yang kemarin? Hati-hati ntar orangnya marah nih sama gue. Dari lo-nya apa dari dianya? Dari dianya. Oke. Sekarang lagi deket dengan seseorang? Enggak ada. Kenapa Ren? Kenapa kan ganteng, sudah mapan, tabungan pasti Amin, sudah sudah ada. mapan. Masa depan terlihat lebih cerah. Kenapa tidak ada? Gak pengen ngabisin waktu lagi sama yang bakalan ini lagi sih, wasting time aja gitu. Belum ketemu Wasting sama. But you're still young, masih muda kan? Iya nggak, maksudnya ngabisin waktu lagi sama yang Baru. Sorry. Iya sama yang ini, sama yang Tuh tepat terganggu lagi. Rian. Sama yang wasting time, maksudnya kemana wasting time? Bukan. Hah? Bahaya. Enggak, maksudnya gini. Yang bukan buat gua jangan dijalanin deh gitu. Tapi bagaimana Randy tahu kalau dia bukan buat Randy kalau tidak dijalani? Belum ketemu aja sih gitu. Belum ketemu ya. aja. Emang kriterianya seperti apa? Gak ada kriteria. Gitu serak udah oke. Gak apa-apa lah. Kalau nggak pasangan hidup kan pelajaran hidup ya. Mungkin yang kemarin ya pelajaran hidup. Pinkan Semoga bilang katanya segera Randy ganteng banget. Iya, pakai pasangan hidup. Tadi banget loh. apaan? Tadi Sumpah nggak dibilang. dia ngomong kayak begini. Jangan, lu jangan. Tadi salaman sama gue cuma seujung begini tadi. Lo nggak Jangan boleh mau. gitu dong. Nanti lu disuruh panas-panas. Jangan. Lu ntar disuruh panas-panasan nyanyi pinggir jalan. Jangan mau deh. Kita melihat lagi tetap di bagi-bagi Ab ya. Kita sama-sama menerimanya. Pagi-pagi ambiar, nonton ambiar, geger. Baik, Gagar. Terima kasih banyak bintang tamu Terima kita. kasih sudah hadir. Pinkan Mambo, Cantik terima ya. kasih. Terima kasih juga buat dua pria ganteng kita, para Thank you. penakluk gunung dan penakluk wanita. Terima kasih banyak ya. Leonel dan juga Randy, kita akan ketemu lagi besok tentunya.